Bab 453 di antara yang jatuh dua. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Jantungku berdebar kencang di dalam dadaku, hampir tidak berani berdetak saat aku meraih mana yang diperlukan untuk merapal mantra. Tidak harus rumit, atau bahkan kuat. Semburan air, yang mengembun hingga meledak seperti kembang api, cukup untuk menarik perhatian para naga. Jika mereka terbang. Meskipun aku tidak bisa merasakan niatnya yang nyata, aku tahu monster bernama Raes itu hanya berjarak belasan kaki jauhnya. Dia akan merasakan apa yang kulakukan, pikirku putus asa. Tidak mungkin aku bisa menyembunyikan mantranya dari seseorang sekuat dia, bahkan jika aku menekan manaku, dia akan mengetahui menembus diriku. Meskipun lengannya hilang dan kulitnya retak, dia bisa melintasi jarak dan mematahkan leherku tanpa memperlihatkan sedikit pun mana miliknya. Meski aku tidak melihatnya, aku bisa merasakan tubuh Jarod yang tak bernyawa di sampingku, dan aku tahu tidak masalah jika Raes berhasil menghubungiku. Tidak jika aku bisa menembakkan mantranya terlebih dahulu. Aku melompat ketakutan ketika udara berderak dengan kekuatan, dan suara seperti guntur menggelegar di lereng gunung. Agen Agrona, kata suara itu, bergema seolah-olah diproyeksikan oleh setiap batu yang gundul. Kami tahu kamu di sini, yang disebut Urait, dan kamu memiliki penguasa, Oludari dari klan Fritra. Penjaga Caron Indrat menawarkan kamu kesempatan ini untuk menyerahkan diri kamu kepada otoritas kami dan melepaskan tahanan kamu kepada kami. Naga hitam itu melayang rendah, terbang melewati karavan kereta kami di pinggir jalan, mata kuning cerahnya mengamati kami untuk mencari Urait yang tersembunyi. Angin yang melewatinya membuat rambutku terbang ke belakang, dan auranya dalam jarak sedekat itu mencuri napasku. Mantra yang diam-diam aku coba bentuk, mati di ujung jariku. Rasa kagum dan lega membuatku kewalahan. Aku bersandar pada tubuh Jarod, masih memegangi lengannya dengan satu tangan, dan menangis dalam diam. Anggaplah dirimu beruntung, naga, jawab suara perhata yang kasar dan pahit. Kata-katanya tidak berwujud, keluar dari mana-mana dan tidak kemana-mana sekaligus, tidak memberikan petunjuk tentang lokasi fisiknya. Kami di sini bukan untukmu, tidak hari ini. Tapi itu tidak akan menghentikan kami untuk mengirimkan sayapmu ke Agrona jika kamu ikut campur. Naga hitam itu berputar tinggi di atas, berkumpul kembali dengan dua naga putih, sayap mereka mengepak perlahan untuk menjaga tubuh besar mereka tetap di udara. Jangan absurd, katanya, nadanya kental karena rasa tidak percaya. Penerbanganmu sudah selesai, seranganmu ke Dicaten gagal. Kamu tidak dapat lagi lari atau bersembunyi dari kami. Kamu menghina diri sendiri dengan tidak menerima kenyataan. Seseorang yang berada jauh di atas karavan bersorak, memuji kehadiran para naga. Beberapa orang segera bergabung dengan mereka, dan kelegaanku berubah menjadi rasa takut. Diam, pintaku, tidak ingin mereka menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Tawa tanpa tubuh perhata menggema di lereng gunung, meredam semua kebisingan lainnya. Kamu belum menyebutkan bahwa kami menyandera bukan hanya satu, tapi beberapa ratus, ya. Aku telah dilatih sejak lahir untuk membunuh jenismu, Asura, tapi ketahuilah bahwa dalam proses kalah dalam pertarungan ini, kamu akan mengutuk semua orang ini, orang-orang yang kamu klaim untuk kamu lindungi, dengan kematian yang mengerikan. Kamu dan aku juga mengetahui bahwa, jika gunung ini menjadi medan perang, kamu tidak dapat menyelamatkan mereka, bahkan dari kekuatan kamu sendiri. Aku menelan ludahku dengan susah payah, mataku yang bengkak secara naluriah menelusuri gerobak dan gerobak di dekatnya, dan wajah orang-orang yang menaikinya. Naga itu terdiam sesaat sebelum menjawab. Kamu pengecut. Mengakulah dirimu setara dengan kami semaumu, tapi fakta bahwa kamu bersembunyi di balik makhluk tak berkekuatan sihir untuk menyelamatkan dirimu memberitahu kami semua hal yang perlu kami ketahui. Ia memelintir lehernya yang panjang, memberikan tampilan penuh arti pada dua naga lainnya. Seolah-olah bereaksi terhadap suatu perintah, mereka berdua turun, bertransformasi saat melakukannya. Sisik putih berkilau menyatu dan membentuk pelat baja yang bersinar, fitur reptilia menjadi rata dan menjadi humanoid. Pada saat kaki mereka menyentuh tanah, kedua naga itu mengenakan wujud wanita yang tegas namun cantik, rambut pirang panjang tergerai di punggung mereka dari balik helm bersisik. Masing-masing memiliki perisai menara dan tombak panjang yang identik. Lihat betapa tidak berperasaannya penyelamatmu. Suara perhata keluar dari udara. Kami siap membiarkanmu hidup, hanya menginginkan kembalinya salah satu dari kami. Tapi para Asura ini, mereka menganggapmu hanya sebagai sekawanan Wogard yang harus dirawat dan dipelihara. Namun, jika ada beberapa di sana-sini yang perlu disembelih demi kebaikan kawanan, mereka tidak akan ragu. Kalian semua seharusnya tunduk pada High Sovereign Agrona ketika kalian punya kesempatan. Kedua wanita asuran itu mendarat di sebuah dataran datar di atas karavan. Mereka diam di sana sesaat, mencari gerbong-gerbong di bawah, sebelum salah satu dari mereka melompat, membentuk busur anggun di udara dan mendarat ringan seperti bulu di dekat ujung kereta. Hanya beberapa gerbong di bawah dari tempat aku berlutut, dan Urait, Raes, bersembunyi. Meski kecil kemungkinannya, jika ada di antara kalian yang berhasil selamat dari ini, beritahu sanak saudara kalian, lanjut perhata, kata-katanya merupakan gangguan yang tidak dapat aku cegah atau hindari. Bagikan kepada semua orang yang kamu temui tentang kekejaman klan Indrat dan kebaikan Fritra. Bohong, penyihir manipulatif, pikirku dengan getir, tapi di saat yang sama, aku tahu dia benar tentang kesediaan para naga untuk mengorbankan kita.
Memejamkan mataku erat-erat, aku menekan rasa putus asaku hingga telingaku berdenging dan wajahku memerah. Para pengungsi ini, kebanyakan perempuan dan anak-anak, membutuhkan aku untuk memiliki harapan, untuk peduli apakah mereka hidup atau mati. Karena mungkin aku satu-satunya orang di sini yang melakukannya. Pikiranku tertuju pada Kaceri, gadis kecil yang menghilang dalam sekejap, kerusakan tambahan saat para Urait memusnahkan para penyihir dan penjaga kami. Aku tidak bisa menyelamatkannya, dan aku tahu aku juga tidak akan mampu menyelamatkan semua orang yang kini meringkuk ketakutan di lereng gunung ini. Tatapanku beralih ke Jarod. Jari-jariku terlepas dari daging anehnya yang diam, lalu mengepal menjadi kepalan tangan yang putih. Bantu saja satu orang. Hanya itu yang diperlukan. Wanita asuran itu mendekat, berjalan menyusuri bagian dalam gerobak sambil mencarinya satu persatu. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang menempatinya tampak membeku dan sedikit tidak nyata, seperti sosok buram di latar belakang sebuah lukisan. Mata mereka mengikuti perkembangan Asura, tapi sebaliknya mereka tetap diam. Raes perlahan-lahan berpindah di sekitar gerobak saat Asura mendekat. Meskipun aku tahu dia ada di sana dan bisa melihatnya dengan mataku sendiri, perhatianku ingin beralih darinya, untuk melihat ke tempat lain. Napasku tercekat saat Urait dan Asura bermanuver ke sisi berlawanan dari kereta yang sama, langkah Raes mengikuti langkah naga untuk menyembunyikan bahkan suara pelan dari perpindahannya yang lambat. Segalanya tampak berjalan sangat lambat. Di mana Urait lainnya? Naga kedua, apa yang mereka tunggu? Tiba-tiba tombak panjang itu terukir ke bawah, meninggalkan bulan sabit perak kabur di belakangnya. Senjata itu menghancurkan gerobak yang berat, membuat pecahan kayu dan barang-barang pribadi beterbangan ke segala arah. Di bagian depan gerobak, seorang pria dan wanita terlempar seolah-olah mereka baru saja ditembakkan dari ketapel, begitu tiba-tiba dan ganas sehingga mereka bahkan tidak sempat berteriak. Di sisi lain kereta, Raes melemparkan dirinya ke samping, begitu cepat hingga aku hampir tidak bisa melihat gerakannya, dan tetap saja itu belum cukup cepat. Tombak panjang itu mengiris sisi kakinya dengan semburan darah bahkan saat dia mengembuskan awan racun hijau yang berbahaya. Menyihir sebuah bola air, aku menangkap sepasang petani yang telah terlempar dari kereta, tapi tidak ada yang bisa kulakukan karena kedua Aurochsen mereka dibanjiri oleh awan, yang melarutkan bulu panjang berbulu lebat dan daging di bawahnya, jadi hingga tulang-tulang mereka yang bopeng tercebur ke dalam kotoran di bawah mereka. Cahaya perak terpancar dari perisai naga, membungkusnya dengan penghalang bergerak yang menolak kabut, tapi awan menyebar dengan cepat. Berlari, aku berteriak bahkan ketika aku bergegas kembali dari kabut yang semakin meluas. Di saat ragu-ragu, aku meraih lengan Jarod, dengan liar berpikir aku bisa menyelamatkan tubuhnya untuk pemakaman yang layak. Momen keragu-raguan itu hampir merenggut nyawaku. Saat aku melambat dan tanganku terulur, kabut menyusulku, merembes ke sekitar jari-jariku. Aku sudah bergerak lagi, melemparkan diriku menjauh, sebelum aku menyadari rasa sakitnya. Kulit tangan kananku pecah-pecah dan melepuh dalam sekejap, seluruh bagiannya terkelupas seperti kulit ular yang terkelupas saat meleleh. Sambil menahan jeritan, aku memeluk anggota tubuh yang terluka itu ke perutku dan berlari menjauh, bahkan tidak punya kesempatan untuk menghormati pengorbanan Jarod dengan menyaksikan asap pembusukan daging menyelimutinya. Aku dan kedua petani itu berlari melewati gerobak berikutnya tepat ketika monster mana kucing besar yang menariknya menjauh dari kebisingan dan mengeluarkan mana, memekik saat mereka melompat dari jalan dan mencoba berlari menuruni gunung dengan panik. Dan mungkin mereka bisa saja, jika bukan karena kereta yang terhubung dengan tali pengaman mereka, yang jatuh menimpa mereka, mana bis dan penunggangnya akan menghilang ke dalam reruntuhan. Lalu suara itu menghantamku. Jeritan itu yang pertama dan paling keras, kemudian ledakan mantra di bagian atas karavan. Namun, semua monster mana adalah yang terburuk, ketakutan yang tidak masuk akal dan cukup melengking dalam lolongan panik mereka untuk memotong sisanya. Masih berlari, aku melihat dari balik bahuku pada pertarungan itu. Di balik awan hijau tebal, aku hanya bisa melihat bayangan orang-orang lain yang berlari menuruni jalan pegunungan, meninggalkan gerobak dan gerobak mereka. Perisai Asura terus menangkis mantra saat Urait melancarkan serangan demi serangan, menghantam mantra perak dengan paku kental sihir busuk dan beracun. Tombak panjang itu mengarah keluar, tapi di saat yang sama, seluruh jalan runtuh. Gerakan tiba-tiba yang menggelegar membuat Asura kehilangan keseimbangan, dan daya dorongnya melebar, lalu aku tidak melihat apa-apa lagi saat aku terjatuh ke depan, tanah padat yang kulintasi menghilang dari bawahku. Aku mendarat dengan keras, menabrak siku dan sisi wajahku. Aku menarik napas kesakitan saat tanah dan kerikil menempel pada daging tanganku yang hancur, dan aku akan berteriak jika sesuatu yang berat tidak mendarat di tubuhku sedetik kemudian. Bahkan saat aku menoleh dan melihat pria panik yang kuselamatkan berusaha melepaskan diri dariku, sebuah batu sebesar dia terjatuh ke jalan di samping kami, terpental, dan langsung menghantamnya, meleset beberapa inci dariku. Batu besar dan manusia sama-sama melayang di tepi jalan dan menghilang ke dalam awan debu yang kini menutupi segala sesuatu di segala arah. Tidak yakin apa yang terjadi, aku dengan muram menatap sekeliling dari punggungku. Sebuah kereta kecil di sampingku terbalik. Mana bis Lupin besar menggeram dan merobek tali kulit yang menghubungkannya ke reruntuhan dalam upaya untuk membebaskan diri. Tidak ada tanda-tanda pengemudinya. Teriakan seorang wanita mengalihkan perhatianku. Itu adalah istri orang yang meninggal itu.
Dia sedang merangkak menuju tepi jalan, mengulangi sebuah nama yang tidak bisa kudengar melalui dering di tengkorakku. Berhenti, jangan mendekati. Semburan angin yang tiba-tiba menghempaskan debu sejauh 100 kaki ke segala arah, memperlihatkan Raes yang tertancap di tanah dengan tombak panjang naga yang tertanam di dadanya. Satu lengannya yang tersisa mencengkeram tombak saat dia ternganga ke arah Asura. Gunung itu berguncang karena kekuatan hantaman tersebut, dan tepi jalan semakin runtuh. Teriakan wanita itu berubah menjadi jeritan saat batu di bawahnya runtuh, dan dia ditarik ke dalam kehampaan yang dipenuhi debu di baliknya. Jeritan itu berhenti sedetik kemudian ketika aku mendengar hantaman basah dari tubuhnya yang membentur batu dan terjatuh ke lereng yang curam. Tanah bergetar lagi, dan aku menyadari seluruh gunung berguncang. Bebatuan berjatuhan dari atas dan memantul ke jalan setapak, dan seluruh bagian jalan ambruk dan tumpah ke lereng gunung. Bangunlah, kataku pada diri sendiri, sambil mengerahkan kekuatan untuk melakukannya. Kamu harus terus berjalan. Sambil gemetar hebat, aku menggunakan tanganku yang terluka untuk mendorong diriku agar berdiri, lalu membeku ketika aku menyadari Asura itu sedang berjalan ke arahku. Di sekelilingnya, puing-puing pertempuran singkatnya melawan Wright memberikan gambaran yang mengerikan. Bulu-bulu di lengan dan leherku terangkat saat mata kuning cerahnya bergerak lurus ke arahku. Kau seharusnya melindungi kami, kataku, suaraku terengah-engah, tidak memikirkan apa yang kukatakan. Bantu kami. Dia hampir tidak menyadarinya, tatapannya yang mencari-cari meluncur ke arahku saat dia berjalan melewatinya, meninggalkan beberapa orang yang selamat dari gerobak di sekitarnya untuk menjaga diri mereka sendiri. Jumlahnya tidak banyak, hanya mereka yang monster mananya masih berada dalam kendalinya atau yang meninggalkan kendaraannya. Aku masih bisa mendengar suara pertempuran dari jauh, tapi Asura itu bergerak dengan tujuan yang tidak terburu-buru, tatapannya yakin dan percaya diri. Korban selamat lainnya menarik aku, dan tiba-tiba aku diseret bahkan ketika jalan berguncang dan terancam roboh di bawah kaki kami. Namun, dari balik bahuku, aku memperhatikan naga itu. Sambil mengertakkan gigi, aku melepaskan tangan yang menahanku. Aku mengenali wajah-wajah, tapi nama-nama luput dari pikiranku yang lelah. Bertanya, memohon, tapi terlalu banyak rasa takut untuk memaksaku atau untuk berdiri dan menunggu. Karena, bahkan ketika orang-orang yang selamat berlari cepat di jalan dan menjauh dari medan perang, aku berbalik dan mengikuti Asura itu. Dia pasti merasakanku, karena dia menoleh ke belakang. Pergi, aku tidak akan bertanggung jawab atas kamu, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang seperti kamu di sini. Aku menyeka darah dari mataku saat aku terus tersandung mengejarnya. Aku bertanggung jawab atas orang-orang ini. Aku perlu membantu siapapun yang aku bisa. Bukan untuk berkelahi, hanya. Dia mengangkat bahu. Kamu bebas memilih kematianmu sendiri. Langkahnya yang mantap membawanya ke depanku bahkan ketika aku berlari untuk mencoba mencapai gerobak hancur yang dia lewati tanpa melihat sekilas. Setiap langkah yang mengejutkan adalah siksaan murni di tanganku. Menyiapkan semacam tantangan air dingin untuk menenangkan daging, aku dengan tegas menghilangkan rasa sakit itu dari pikiran aku, atau setidaknya aku mencobanya. Di samping gerobak, yang retak seperti telur ketika jalanan ambruk, seorang wanita tua terbaring dengan seorang pria ditarik ke pangkuannya. Air mata membasahi wajah tuanya yang terjal, dan sesaat aku takut lelaki tua itu sudah mati. Saat aku mendekat, tangannya menepuk tangan wanita itu, dan aku menyadari dia sedang berbicara, tetapi kata-katanya terlalu lembut untuk aku dengar. Di belakang gerobak tua yang rusak, seorang lelaki lain, berotot dengan kulit kecoklatan, berusaha membawa keluarganya melewati tepi jalan dan menuruni tanjakan yang curam. Hei, kataku keras-keras, sambil melambaikan tanganku yang tidak terluka untuk menarik perhatiannya. Ada lebih banyak orang di sini, mereka membutuhkan. Pria berotot itu menatap ke arahku, menggelengkan kepalanya, dan mulai turun mengikuti keluarganya. Mengambil nafas yang menenangkan dan berusaha untuk tidak menyalahkan pria itu, aku malah berlutut di samping para tetua. Lupakan saja, biarkan aku membantumu berdiri, kita harus bergerak. Dia tidak bisa berjalan, kata wanita tua itu dengan jelas. Punggungnya buruk. Aku pikir ada sesuatu yang rusak ketika jalanan melonjak. Petik 2. Aku tersentak ketika mana meledak di suatu tempat di depan kami, mengguncang tanah lagi. Aku takut gunung itu akan runtuh di sekitar kami. Mungkin monster mana milikmu, aku memotong diriku sendiri, menyadari Moon Ox yang terhubung dengan kereta itu tergeletak patah di tali pengikatnya, karena tertimpa batu besar. Kalau begitu, ada banyak orang lain. Wanita itu menatap aku dengan kombinasi penghargaan, pengertian, dan penerimaan yang memilukan sehingga aku tidak dapat melanjutkannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kita tidak akan bisa keluar dari sini, nak, katanya, air matanya kini mengering. Tapi kamu bisa, dan jangan mencoba sesuatu yang konyol. Aku lebih baik tidak meninggalkan kehidupan ini dengan mengetahui ada darah di tanganku, paham? Aku menggelengkan kepalaku dengan keras. Aku seorang penyihir, aku bisa, aku terdiam, menggigit bibir bawahku cukup keras hingga mengeluarkan darah. Aku tidak mau mengakuinya, bahkan pada diriku sendiri, tapi aku tahu tidak ada yang bisa kulakukan untuk mereka. Wanita tua itu mencoba menatapku dengan tatapan galak dan penuh tekad, tapi dia tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, dia membuang muka, membungkuk, dan mencium kening suaminya.
Kamu bebas memilih kematianmu sendiri, kata-kata naga itu bergema di kepalaku, diiringi rasa darah. Langkah kaki yang berlari mendekat, jadi aku berdiri, membungkuk kecil pada mereka saat aku bersiap untuk berbicara kepada lebih banyak orang yang selamat. Lereng gunung di belakangku hancur karena ledakan mana. Pecahan batu membelah udara begitu dekat sehingga aku merasakan rambutku bergerak mengikuti lintasannya, dan aku tersentak dan terjatuh lagi, membanting tanganku yang terluka dengan keras ke tanah. Salah satu petualang, anak laki-laki pendiam yang lebih muda dariku, baru saja muncul dari balik dinding debu yang tebal, meluncur secepat yang dia bisa ke jalan berbahaya, beberapa orang lainnya berada di belakangnya. Kekuatan ledakan mengangkat tubuh mereka dari tanah, semburan pecahan batu membuat mereka hancur berkeping-keping. Aku menatap tubuh-tubuh itu, napasku semakin cepat. Apa yang harus aku lakukan? Satu sosok kecil bergerak, terseok-seok dan mengerang kesakitan. Aku berlari ke depan dan menggendong seorang anak kecil ke dalam pelukanku. Wajahnya berlumuran debu dan darah, dan dia menarik diri dari sentuhanku saat aku menekan bahunya, yang kupikir mungkin terkilir. Matanya berpindah ke arahku, alis tipisnya menyatu, tapi ekspresinya kosong. Aku bisa mengenali tanda-tanda keterkejutannya dengan cukup baik, tapi pikiranku sendiri masih kabur. Sambil berdiri, aku berputar perlahan, mencari cara untuk membantu anak malang ini. Di depan kami, sebuah gerobak lebar dan datar terbalik, menghalangi pandangan aku ke jalan. Ketika meledak, aku melompat begitu keras hingga hampir membiarkan anak itu terlepas dari tangan aku. Aku sangat terkejut sehingga aku hampir tidak menyadari sosok itu menabrak gerobak, lewat beberapa meter di depan aku, dan terbanting ke tanah. Dampaknya mengguncang gunung, dan jalan di bawah kaki aku pun bergeser. Sambil terengah-engah, aku setengah berlari, setengah melompat melintasi batu dan tanah yang meluncur, berebut mencari tanah yang kokoh. Untuk sesaat, setiap suara hilang di bawah bertonton batu yang berjatuhan di lereng gunung. Tidak yakin harus berbuat apa lagi, aku melemparkan diri aku ke belakang kereta pasangan lansia itu, yang secara ajaib tetap berada di jalan. Perutku mual saat sosok itu bangkit dari lubang pembuangan, sebilah es hitam jahat dipegang di masing-masing tangan. Fuck! Aku ingat, Wright yang pernah berdebat dengan Perhata. Kerikil berderak di belakangku, dan aku berputar, Asura. Dia maju dengan perisainya di depannya, tombak panjangnya menjulur ke atas. Kamu bersusah payah bersembunyi di antara kelompok ini hanya untuk mendapatkan goresan. Tanya naga itu, dan kulihat ada luka paling samar di bawah matanya, hampir tidak lebih dari garis merah yang tergambar di kulit pucatnya. Jika kamu adalah orang terbaik yang pernah dikelola Agrona selama bertahun-tahun, aku merasa heran bahwa perang ini masih terus berlanjut. Fak tidak repot-repot membalas tetapi terbang ke udara terbuka, menjauh dari tanah padat. Naga itu tentu saja tidak merasa terganggu, mengangkat dan melayang ke dalam kehampaan berdebu di belakangnya. Dan ketika dia melakukannya, aku melihat lebih dekat ke wajahnya, lukanya. Ada yang salah dengan itu. Sulur-sulur hijau sudah melebar keluar dari awal, mengubah warna daging di sekitarnya. Bergerak dengan kecepatan tiba-tiba sehingga aku tidak bisa mengikutinya, dia melintasi ruang di antara mereka, tombak panjangnya kabur di udara saat dia melancarkan beberapa serangan yang saling terkait. Wright tidak mencoba untuk melawan, malah mundur dan menghindar sehingga serangannya selalu meleset. Kecepatan konflik mereka menimbulkan angin yang mendorong kembali debu, dan aku menyipitkan mata ke tepi awan. Di bawah mereka, tidak lebih dari sebuah siluet, sosok kedua menunggu, tersembunyi. Anak laki-laki itu merintih dalam pelukanku, dan aku menyusut dan memeluknya erat-erat, perhatianku tertuju pada pertarungan yang terjadi di hadapanku. Setiap serangan naga datang lebih cepat dari sebelumnya, garis cahaya perak mengikuti setiap gerakan, dan pilar es gelap terbentuk untuk menangkis serangan atau memotong momentumnya, tapi Fak mulai tampak tegang, wajahnya menunjukkan konsentrasi yang mengerikan. Ada getaran lagi, dan dengan rasa takut, aku bergegas menyusuri jalan, mencari jalan melewati reruntuhan. Aku tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat apakah para tetua masih tergeletak di tanah di samping gerobak mereka. Penglihatanku kabur dan sendi-sendiku terasa nyeri akibat setiap gerakan yang kulakukan, berat badan anak itu hanya menambah rasa sakit. Sebuah luka di sisi tubuhku, aku tidak ingat pernah menerima pendarahan hebat sementara rasa sakit yang menyiksa di tanganku membantu menghilangkan rasa sakit dari sisa luka-lukaku. Bayangan besar memotong cahaya matahari yang menyebar, menjadi buram dan oranye karena debu yang naik dari lereng gunung. Seberkas mana murni membelah langit, begitu terang hingga aku harus berhenti dan memalingkan muka. Pada saat aku bisa mulai bergerak lagi, naga hitam itu sudah kembali berputar, 5 sosok melesat mengelilinginya, mantranya menyerang dengan koordinasi jarum jam. Gerobak demi gerobak dibiarkan kosong dan ditinggalkan. Beberapa manabis tergeletak mati, yang lain telah melepaskan perlengkapannya dan melarikan diri. Puluhan mayat berserakan di seluruh kehancuran. Aku segera memeriksa satu persatu, mencari yang selamat tetapi hanya menemukan mayat demi mayat. Hanya satu, gumamku pada diri sendiri, pencarianku menjadi semakin putus asa. Kemudian, ketika bayanganku melintasi wajah seorang wanita berarmor, matanya berkedip terbuka, dan dia menatapku. Aku tersentak, mengulurkan tangan hanya untuk menariknya ke belakang ketika aku melihat tiang yang menonjol dari sisi armornya, kayu itu menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk memutar baja.
Setelah meletakkan anak yang pendiam itu, aku memegang tiangnya. Ini akan, aku tersentak ke atas, tidak yakin apakah kekuatan tanganku yang terluka akan cukup sakit. Wanita itu tiba-tiba tersentak kesakitan, tetapi potongan kayu itu terlepas. Aku membuangnya ke samping, lalu menyihir mantra untuk membersihkan luka dari kotoran dan serpihan. Menarik perban bersih dari artefak dimensiku, aku melakukan yang terbaik untuk menghentikan pendarahan, lalu melangkah mundur. Saat itu, anak itu mulai merengek, dan meskipun tubuhku menjerit memprotes, aku mengangkatnya kembali. Wanita itu mengerang sambil berdiri, lalu dia menyulap batu di sekitar bagian armornya yang rusak. Terima kasih. Tentu saja, aku senang. Tiba-tiba ledakan sonik muncul di telinga kananku, dan aku terhuyung-huyung, tidak seimbang. Anak itu menjerit, dan petualang di sampingku meringis dan memegangi luka yang tertutup batu. Menatap ke arah kehampaan yang berdebu, aku hanya melihat Asura berarmor putih, mata kuning cerahnya tampak menembus debu seperti lampu sorot saat dia mencari Wright, yang telah menghilang. Tiba-tiba naga itu meringis dan menempelkan bagian belakang lengan tombaknya ke luka di wajahnya, yang sekarang sudah setengah hijau karena penyakit busuk apapun yang telah diinfeksi Wright padanya. Pada saat itu, Fak terjun keluar dari debu, satu bilahnya menebas dari kanan, dan bilah lainnya mengarah ke atas dari kiri. Naga itu tidak lengah, dan tombaknya menebas di udara, menghancurkan satu pedang pertama, lalu menembus Fak dari bahu hingga tulang rusuk, dan akhirnya menabrak pedang kedua, yang meledak menjadi awan halus yang berkilauan. Tapi dari cipratan darah, selusin paku logam hitam menyembul, berkembang pesat. Sebagian besar terkena dampak yang tidak berbahaya terhadap perisai naga, dan satu melirik dari sisi helmnya. Namun, yang lain menusuk bagian dalam lengan tombaknya, mendorong masuk dan keluar dari sisi yang lain, lalu meluas lebih jauh lagi, sehingga dalam sekejap mata, lengan itu terlepas dan terlempar secara spiral, dengan tombaknya, ke bawah ke dalam. Kedalaman yang tak terlihat di bawah. Naga itu berputar menjauh dari serangan itu, perisainya menyapu seperti pisau dan mengeluarkan cahaya putih bulan sabit, yang mengukir debu dalam lingkaran di sekelilingnya. Aku jatuh berlutut, anak laki-laki itu menarik dadaku erat-erat, tepat pada saat mantra itu membelah udara di atasku sebelum menghantam permukaan tebing dan mengukir batu padat seperti salju musim dingin yang begitu lembut. Sesuatu yang keras menghantam bagian belakang kepalaku, dan dunia melayang saat ledakan rasa sakit hampir membuatku lepas dari benang kesadaran yang selama ini aku gantung. Yang bisa kulakukan hanyalah berkedip sambil menekan kepalaku ke belakang lenganku dan bernapas karena rasa mual. Tetap terjaga, pikirku. Tetap terjaga, tetap terjaga. Sambil melirik ke sekeliling dengan muram, aku melihat sebuah gerobak di dekatnya dan mulai menyeret anak laki-laki itu dan diriku sendiri melintasi tanah sampai aku terbaring di bawahnya. Saat aku berguling telentang, anak kecil itu merintih di lekukan sikuku, aku melihat wanita yang baru saja kuselamatkan. Dia terbaring persis di tempat ketika aku pertama kali menemukannya, terpotong menjadi dua karena mantra Asura. Aku menatapnya lama sekali, tidak mampu memproses apa yang terjadi di sekitarku. Gerakan menangkap mataku yang kabur karena rasa sakit, dan aku melihat melalui jari-jari roda kereta saat wanita naga lapis baja putih kedua terbang ke arah yang lain. Mereka tampak hampir sama, meskipun salah satu dari mereka kini kehilangan lengannya dan terdapat sulur-sulur hijau yang menyebar dari pipinya yang terpotong sehingga hampir seluruh wajahnya tampak sakit-sakitan. Meskipun gemuruh gunung memperingatkan aku bahwa bagian jalan ini bisa runtuh kapan saja, aku tidak dapat berpaling dari para dewa. Bahkan dalam wujud manusia, masih ada sesuatu yang bersifat dunia lain pada diri mereka, bahkan transenden. Aku bertanya-tanya apa yang dibicarakan makhluk-makhluk seperti itu. Aku bisa melihat bibir mereka bergerak, tapi jarak dan kebisingannya terlalu jauh untuk didengar. Apakah dia bertanya-tanya makhluk macam apa para Wright ini, sehingga mereka akan mengorbankan makhluk mereka hanya demi kesempatan untuk melukainya? Aku menelan ludah. Berapa nilai hidupku bagi makhluk seperti naga dan hantu? Atau seberapa sedikit? Bagi mereka, aku tahu mungkin jawabannya bukanlah apa-apa, tapi bagi diriku sendiri, aku tidak bisa memahami betapa berharganya nyawa manusia yang hilang dalam pertempuran itu. Bantu saja, satu orang lagi. Ketika dering di kepalaku mulai mereda menjadi denyutan yang mantap namun menyakitkan, aku menyeret tubuhku yang sakit keluar dari bawah kereta dan berdiri, dengan susah payah mengangkat anak laki-laki itu begitu bintang di belakang mataku memudar. Ini akan baik-baik saja, kataku, sambil berbicara pada diriku sendiri dan juga pada anak itu. Dua orang sedang berdiri di tepi jalan yang runtuh, menatap ke bawah ke lubang yang dipenuhi skre yang sebelumnya merupakan tanah yang bisa dilewati. Mereka berdua terlonjak ketika mendengarku bergegas keluar dari bawah kereta, dan pria itu berputar dan mengarahkan ujung pedang ke arahku. Jalannya sudah runtuh, kataku, lidahku terasa kebas dan mabuk. Aku menggelengkan kepalaku sedikit, yang langsung kusesali ketika sambaran rasa sakit menyambar dari simpul yang tumbuh di bagian belakang tengkorakku. Maaf, itu agak jelas, bukan? Lady Helstea, kata pria itu sambil menurunkan pedangnya. Demi jurang maut, semua orang adalah. Tidak ada waktu, potongku. Tersadar saat memikirkan Jarod dan petualang yang baru saja kubantu hanya untuk melihatnya ditebas lagi. Kamu harus mendaki simi sepanjang sisi tebing di sana. Tepian tanah itu seharusnya bisa menahan, tapi pegang juga ke dinding.
Wanita itu menarik bungkusan di lengannya hingga ke dadanya, dan bungkusan itu menggeliat dan menjerit kecil. Seorang bayi, aku menyadarinya. Dia sedang menggendong bayi. Di belakang keluarga itu, aku melihat naga hitam menyapu ke belakang, terbang melewati puncak yang tinggi. Tak satu pun dari Wright yang terlihat. Aku melirik anak laki-laki di pelukanku, matanya tidak fokus, mulutnya terbuka dengan sedikit air liur yang mengalir ke bawah saat dia menatapku dengan gugup. Kalau begitu, kataku. Aku berjuang untuk menyalurkan mana melalui kabut yang masih mengeruhkan pikiranku dan harus membuat anak itu fokus. Setelah beberapa saat, gelombang mengembun di udara dan menghantam gerobak yang aku sembunyikan di bawahnya. Sudah setengah rusak, bak gerobak terguling dari porosnya, dan berhenti di tepi jalan. Ayo, masuk. Apa? Pria itu bertanya, wajahnya pucat. Kamu tidak bisa berharap, kami akan hancur hingga menempel. Gunung itu berguncang lagi, dan jauh di atasnya, sebuah puncak runtuh saat mantra nyasar menembusnya. Kamu tidak akan melakukannya, aku meyakinkannya, tetapi jika kamu tidak keluar dari sini, gunung ini mungkin akan menimpa kita semua. Tanpa menunggu jawaban, aku berlutut di samping tempat tidur kereta yang kini terisolasi, dengan lembut menarik anak laki-laki itu bersamaku. Tanpa roda dan tali pengamannya, kendaraan itu tampak seperti rakit kecil. Berfokus pada titik di mana jalan itu runtuh, aku merasakan mana atmosfer di kejauhan yang terperangkap di dalam batu. Jumlahnya saja tidak cukup, tapi dengan bantuan ahli sihir atribut air yang kompeten. Mula-mula perlahan, lalu semakin cepat, air mulai menggelegak dari celah-celah batu. Tak lama kemudian memancar, lalu akhirnya batu tersebut pecah, mengeluarkan air bah yang mengalir menuruni tanjakan terjal yang tercipta dari longsoran batu tersebut seperti aliran sungai yang deras. Tonjolan seperti tentakel keluar dari air dan melilit gerobak. Aku menatap mata wanita itu, lalu menatap tajam ke bungkusan yang menggeliat di pelukannya. Aku bisa mengontrol arus sampai kamu mencapai tempat aman di bawah. Tapi hanya jika kamu pergi sekarang. Dia menatap bayinya selama beberapa detik, wajahnya pucat pasi, lalu melangkah ke arah gerobak yang rusak itu. Pria itu meraih lengannya, dan dia mencondongkan tubuh ke depan dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Pilihan apa lagi yang kita punya? Dia menatapku dengan mata mentah dan merah. Tolong, jangan biarkan kami mati. Jangan biarkan bayi kita. Aku mengangguk, seluruh konsentrasi aku pada sejumlah besar air yang aku coba kendalikan. Pasangan itu akhirnya naik ke kereta, duduk di lantai dan menyelipkan diri di antara dua bangku, saling berpelukan dan membawa barang berharga mereka. Dan, aku ingin kamu menjaga si kecil ini, kataku, mengangkat anak laki-laki itu dengan lenganku yang sehat sementara tanganku yang rusak terulur di depanku untuk membantu memfokuskan mantranya. Anak laki-laki itu berteriak ketika aku memasukkannya ke dalam kereta, dan lelaki itu, meski takut, menarik anak itu mendekat, melingkarkan lengannya pada mereka semua. Ini akan baik-baik saja, aku meyakinkan anak itu ketika dia mulai menangis, sambil menggeliat di pelukan pria itu. Maaf aku tidak memberitahumu sebelumnya, tapi aku Lilia. Dan aku akan membawamu keluar dari sini dengan selamat, oke? Anak laki-laki itu terlalu terkejut untuk memproses apa yang aku katakan, tetapi pria itu mengerti. Terima kasih, Lilia. Lengan berair itu menyeret gerobak ke dalam air terjun kecil. Aku mendorong air sehingga menarik gerobak ke dalam, menjaganya tetap di tengah dan mencegahnya agar tidak jatuh ke kehancurannya. Namun, arusnya deras, dan gerobak itu melaju dengan kecepatan yang sangat tiba-tiba sehingga wanita itu menjerit pendek dan tajam. Gerobaknya terhuyung-huyung, menghirup udara dan ditarik keluar jalur, namun aku menahannya agar tetap pada posisinya dengan air yang mengalir, sehingga rakit darurat itu terbawa dengan cepat namun terkendali menuruni lereng yang curam. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam debu, yang kini begitu tebal sehingga aku tidak bisa melihat lebih dari 30 kaki ke bawah lereng gunung. Pertempuran yang sempat mereda selama beberapa saat, kembali meletus dalam gelombang api hitam yang berputar-putar di langit. Aku tidak yakin dari mana datangnya atau siapa sasarannya. Sesaat kemudian, ada kilatan balasan saat naga hitam itu turun entah dari mana, mengeluarkan hembusan api perak yang mematikan. Terang dan gelap menari satu sama lain, menelan langit. Menutup mata, aku mencurahkan seluruh pikiran dan energi aku ke dalam air itu sendiri, merasakan alirannya, menjaga rakit tetap terselip di dalamnya. Di suatu tempat di bawah, bola api menghantam lereng gunung. Aku merasakan arus sungai bergejolak saat jeritan pasangan itu terdengar sampai keluar lembah, namun aku menarik rakit itu hingga menempel ke air dan bertahan seumur hidup. Setelah beberapa detik, air mulai mengecil dan menyebar. Itu adalah batas kekuatanku, dan dengan terengah-engah, aku melepaskan mantranya. Seketika, aliran sungai melambat hingga menetes. Kulit aku terasa hangat. Dengan mata masih terpejam, aku menghadapkan wajahku ke langit, rasanya seperti matahari pertengahan musim panas menyinariku. Tolong saja, satu orang lagi, bisikku, berharap melampaui harapan bahwa keluarga itu berhasil, karena hanya harapan itulah yang kumiliki. Mataku berkedip terbuka, langit tidak lain hanyalah api, dan panasnya telah mengusir sebagian debu. Di sepanjang barisan gerobak, bola api turun hujan. Batu-batu berjatuhan dan menyeret seluruh jalan bersama mereka. Udaranya begitu panas sehingga paru-paruku terasa seperti terbakar. Langit-langit api beriak,
melebar dari tengah keluar, apinya terurai lalu menyembur dan pecah. Sesosok gelap berbentuk humanoid terjatuh. Bahkan dari kejauhan, aku tahu itu Wright, meski aku tidak yakin yang mana. Kepala besar naga hitam itu mengikutinya, muncul dari tengah pusaran yang sekarat seolah-olah dari portal menuju jurang maut. Rahangnya terbuka lebar, dan Wright menghilang bersama mereka. Aku mendengar suara mereka menutup bahkan dari tempat aku berlutut. Tiba-tiba udara menjadi cerah, hembusan angin sedingin es mengirimkan awan debu yang sangat besar ke hutan lebat berawa yang tumbuh di sepanjang kaki pegunungan besar di Sapin. Dengan hilangnya api dan debu, seluruh cakupan pertempuran dapat dilihat olehku. Kedua naga putih itu tetap dalam bentuk humanoidnya. Asura yang terluka itu menggunakan perisainya untuk melindungi kembarannya, yang fokus mengirimkan serangan terang dan keperakan ke arah para Wright yang mengganggunya. Keduanya kini terlihat dengan perubahan warna hijau. 3 Wright lagi masih mengerumuni naga hitam itu, masing-masing menyerang bersama yang lain, menjaga perhatian naga tetap terbagi di antara mereka setiap saat. Naga hitam itu terbang rendah, membelok sehingga punggung dan sayapnya menghadap ke arahku, dan untuk pertama kalinya aku melihat jaringan pembuluh darah hijau tua yang menembus sisik hitam. Sesuatu telah meracuni para naga, namun mereka tetap bertahan sementara 3 Wright mati, pikirku, tapi aku terlalu babak belur dan lemah untuk merasa nyaman dengan pemikiran itu. Bergeser, aku melihat sekeliling, sekali lagi mengamati reruntuhan gunung dan merasakan gemuruh longsoran batu. Sebuah perang gesekan, aku menyadari. Para Wright tidak bisa mengalahkan naga. Namun jika mereka mengorbankan sebagian dari diri mereka untuk mendaratkan serangan yang mengandung racun, maka mereka dapat menjaga jarak hingga naga tersebut terlalu lemah untuk menghabisi mereka. Dan para naga semakin dekat untuk menemukan penguasa yang mereka cari. Saat aku mengamati naga hitam itu dengan cermat, aku melihat bagaimana naga itu terhuyung-huyung ketika membelok dengan kuat dan membentak Wright, dan bagaimana, ketika naga itu meleset, nyala api perak dari nafasnya bersinar kurang terang saat mereka mengejar targetnya di udara. Satu lagi, gumamku, kakiku perlahan mulai bergerak lagi saat membawaku ke jalan. Aku harus melewati perosotan lain yang telah menyapu jalan setinggi 50 kaki atau lebih. Di sisi lain, aku hampir tersandung tubuh tengkurap. Sambil membungkuk, aku merasakan wajah seorang remaja putri yang baru kutemui sebentar. Tidak ada tanda-tanda nafas di tubuhnya. Selanjutnya, aku menemukan mayat lain, lalu beberapa lagi, dan sampai di tempat di mana lingkaran paku besi hitam menusuk dari tanah. Lebih banyak mayat yang ditempelkan pada mereka. Aku berhenti, merasa pusing sejenak, dan pandanganku kembali ke langit. Mantra demi mantra hancur berkeping-keping pada sisik naga hitam saat ia mengejar para Wright, mengeluarkan nafas mematikannya secara berkala. Kedua asuran kembar itu tampak sedang bertengkar, namun saat kuperhatikan, mereka tiba-tiba berpisah. Asura yang terluka menjauh dari yang lain dan terbang menuju tempat aku berhenti. Pada saat yang sama, kembarannya menerjang perhata, tombak panjang itu menusuk dengan kecepatan kabur. Seberkas mana murni muncul dari kepala tombak, menembus udara tepat melewati tanduk perhata. Salah satu Wright berhenti dan mengikuti naga yang terluka itu. Topan gelap bertiup di sekitar Wright, dan darinya mengeluarkan misil demi misil mana yang berwarna abu-abu, masing-masing menghujani punggung Asura dengan dengungan rendah. Dia berputar menghadapnya, menangkap beberapa rudal terakhir dengan perisainya. Topan tersebut semakin besar, dan seiring dengan itu, semakin banyak rudal yang dilontarkan darinya, lusinan rudal sekaligus. Melalui pusaran sihir yang kini menghantamnya dari segala arah, aku melihat naga itu mengangkat perisainya. Itu bersinar terang, dan semakin terang dengan setiap serangan yang dihadangnya. Tiba-tiba merasakan pisau panik di tulang rusukku, aku menjatuhkan diri ke tanah, memejamkan mata, dan melindungi kepalaku. Meski begitu, kilatan cahaya berikutnya hampir membutakanku, membakar hingga menembus kelopak mataku. Mengintip dari bawah sikuku, aku hanya melihat mantra Wright terlepas, Topan merobek dirinya sendiri saat mana tumpah ke segala arah. Wright terhuyung-huyung, dan Asura itu menerjang ke depan. Mana membentuk lengan perak lembut berkilauan di tempat anggota tubuhnya yang hilang berada. Tinju ajaib ini melingkari tenggorokan Wright yang tertegun dan meledak menjadi darah kental merah. Berputar, dia melemparkan Wright kembali ke tebing, tubuhnya membuat batu berlubang dan memicu lebih banyak lagi keruntuhan di sepanjang jalan. Seberkas cahaya putih disalurkan melalui perisai dan mengalir ke dalam kawah setelah Wright sampai semua tanda-tanda mana yang tersisa padam. Di atas, para Wright yang tersisa mundur untuk berkumpul kembali, membiarkan Asura yang terluka melayang ke jalan, di mana dia terjatuh ke lututnya. Kembarannya dan naga hitam tampak puas melihat para Wright dari kejauhan, menunggu waktu mereka juga. Karena tidak yakin, aku berdiri dan mendekati Asura itu. Di suatu tempat di depan, seseorang berteriak. Masih ada yang selamat, pikirku, tidak ada emosi tertentu yang muncul di otakku yang lelah. Jadi, kamu belum memilih kematianmu, kata Asura itu, suaranya berderit karena waspada. Aku hampir terkesan. Tidak ada seorang pun di sini yang memilih kematian, kataku dengan gigi terkatup, bibirku kembali menyeringai. Mengatakan sebaliknya merupakan penghinaan bagi semua orang yang selamat dari perang neraka yang hanya menjadi korban tambahan di sini hari ini. Menggigit lidahku, aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan.
Apakah itu layak? Apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu inginkan? Mengeluarkan erangan kesakitan, naga itu memaksa dirinya untuk berdiri. Dia satu kepala lebih tinggi dariku, dan mata kuning cerahnya tampak membakar sampai ke inti tubuhku saat dia memandang rendah diriku. Nasib dunia melebihi kehidupan beberapa ratus orang yang lebih kecil. Dia memiringkan kepalanya, berbalik untuk melihat ke arah barat melalui tanjakan curam ke tempat teman-temannya berdiri di antara kami dan para Urait. Atau bahkan 3 naga.